Halo, assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi dengan saya Menol. Pripun kabarnya dulur? Sehat kan? Mugi-mugi paring kesehatan ya dulur. Nah, di video kali ini saya memasak sucai mankaye atau kentang diungkep sama sayap ayam ya lur. Nah, ini saya sudah siapkan kentang. Jadi saya belinya yang kecil-kecil ya dulur ya. Bisa yang besar, bisa yang kecil. Dan setelah itu ini dikupas seperti ini. Jangan lupa setelah dikupas dipotong harus direndam supaya kentangnya tidak warnanya tidak biru atau hitam ya, kayak hitam gitu. Dan setelah itu ini saya sudah siapkan sayap ayamnya. Nah, ini tergantung yang makan ada berapa orang. Jadi ini nanti saya yang makan iku masaknya orang 7 orang ya lur ya. Jadi segini saja sudah cukup. Oke, dan setelah itu ini bumbunya babut sama jahe geprek. Siap memasak lor. Pertama panas nih wajan dulu, tuang minyak secukupnya, terus diratakan seperti ini. Api ini pakai api sedang, lalu masukkan sayap ayamnya. Jadi sayap ayamnya nggak usah diyip dulu atau dibumbuin dulu ya, langsung wae setelah dicuci bersih ditiriskan, nggak ada airnya, lalu digoreng seperti ini. Digoreng dengan minyak sedikit, maksudnya ben keluar aroma amise ya lur ya. Oke, dan setelah itu tambahkan babut dan juga jahe gepreknya seperti itu. Lalu kalau sudah agak kecoklat-coklatan bisa dibalik seperti ini, pelan-pelan satu persatu seperti ini lor. Nah, ini digongso coron lek basa Jawa ya lor. Kalau semisalnya belum bisa dibalik, jangan dibalik dulu, biarkan saja. Dan setelah itu kalau semisalnya nggak bisa ya, kalau nggak bisa nanti kan lengket ya, iku maksudnya di wajan. Tunggu dulu sampai diane apa jenenge agaan kuning kecoklatan gitu, nanti bisa dibalik lah. Langsung masukkan kentang. Jadi ini potongnya kentangnya agaan besar tapi nggak terlalu besar banget, juga tidak terlalu kecil. Nah, rodoan besar iki supaya matengnya bareng ya lor, kayak sama sujanya atau sayap ayam dan kentangnya gitu. Oke, bumbunya saya pakai ini adalah saus tiram. Sebelumnya pokoknya ini digoreng dulu sebentar apa jenenge kentangnya ya, ditumis-tumis. Dan setelah itu masukkan saus tiram atau huyao. Jadi saya pakai 2 sendok makan ya, tergantung sampean masaknya seberapa. Dan setelah itu ditumis-tumis seperti ini tujuannya supaya rasanya lebih enak lor. Jadi jangan dikasih air dulu, ditumis-tumis sebentar, dan setelah ditumis baru dikasih air. Nah, air iki secukupnya. Jadi kalau semisalnya majikannya sampean suka nih sing berkuah agak banyak kuahnya, bisa ditambahkan air lebih banyak. Kalau semisalnya nggak terlalu suka ya jangan terlalu banyak. Nah, ini taman agak saya kasih banyak airnya supaya ben apa jeneng ya, ben lebih empuk ya lur. Soalnya anak bosku itu suka sing agak ada kuahnya gitu. Oke, nah seperti ini dimasak dulu sampai empuk ya lor. Nah, dan setelah itu ini bisa ditambahkan bumbunya langsung. Saya tambahkan garam, dan setelah itu ditambahi gula, sedikit gula, bisa ditambahkan penyedap rasa. Nah, ini kenapa saya masukkan dulu iki apa jenenge bumbune iki, supaya bumbune itu meresap di sayap ayamnya ya lur. Soalnya kalau diman itu biasanya saya daging-daging, pokoknya masak daging tuh nggak pernah saya yip kalau diman ya. Kalau semisalnya di steam atau di jauh gitu baru diyip, ditumis, maksudnya ditumis atau di steam gitu diyip dulu, dibumbuin dulu. Kalau enggak ya enggak usah. Nah, ini saya tambahkan adalah lojao. Lojao ini adalah kecap hitam, jadi ini tidak asin ya lur ya, kecap hitam ini. Dan ini cuma buat pewarna, soalnya kan warnanya kurang coklat, jadi harus agaan coklat ben warnanya akan bagus ya lur ya, nggak terlalu pucat gitu. Ditambahkan secukupnya seperti ini. Nah, iki dimasak sampai empuk. Jadi anak bosku sukanya sing empuk, jadi tergantung lek bosnya sampean nggak terlalu suka empuk banget juga bisa, tapi empuk lebih enak lor. Oke, ditutup dulu, tunggu sampai mendidih.
Nah ini sudah mendidih seperti ini dulur, jadi jangan lupa harus ditumis-tumis seperti ini supaya tidak gosong ya lur. Soalnya ki nanti kalau nggak ditumis-tumis, nggak diusang-usang seperti ini kayak matangnya nggak merata dan juga apa jenis gopok kelet ya lur, soalnya pakai wajan ini ya. Oke, dan setelah itu ini dimasak dulu, pokoknya dimasak sampai empuk, ditutup dulu, saya tutup lur. Nah ini sudah saya masak beberapa menit. Nah ini tadi sudah saya buka juga beberapa kali, soalnya harus sering diginikan ya dulur ya, supaya tidak mengendal ya, tidak lengket gitu ya. Nah ini itu hampir empuk, hampir mateng ya lur ya, tapi ini belum empuk banget, jadi harus masih lanjut diungkep lagi, diungkep sampai benar-benar empuk gitu. Nah sebelumnya ini bisa diincipin dulu rasanya gimana, jadi kurang apa gitu bisa semisalnya kurang asin bisa ditambahkan, kalau sudah pas ya wes nggak usah tambahkan apa-apa lagi ya lur ya. Nah diuseng-useng lagi seperti ini tuh hampir mateng lur, meh empuk iki enak banget, bisa dicoba dengan resep saya seperti ini, sujaman kaye. Oke, dan ini saya tutup dulu lalu dibuka. Nah itu tadi tutupe ku nganu ya lur ya, tutupe itu saya ganti soalnya kurang besar, jadi saya ganti yang itu tutupnya. Nah ini dimasak. Nah oke, ini itu hampir mateng lur. Nah ini wis mateng, wis empuk, bisa kelihatan lur. Kalau semisale kuah itu dilihat iku cair sampai cuer ya, cuer tidak mengental, itu bisa ditambahkan larutan tepung sena. Kalau semisal kuah itu sudah mengental, nggak usah ditambahkan larutan tepung maizena ya lur. Nah ini saya lihat ini punya aku kuah tidak encer banget, agaan kental, jadi nggak tak tambah nih larutan tepung maizena, soalnya kentang itu kan dadine kayak apa jenenge ya lur, kalau sudah matang kan kayak oven ngono lho, metu apa jenenge, meduke alam pokoknya wis ngono kuwi lah. Paham kan maksudku? Nah ini sudah mateng lur, sudah siap dihidangkan kanggo majikan. Wah seperti ini caranya sangat mudah dan gampang, enak banget, bisa dicoba ya lur. Buat orang tua juga bisa, kalau orang tua lek masak rada empuk nah iki, tapi iki wis empuk banget kentangnya, tapi ini tuh empuk tapi masih bulat ya kentangnya, jadi saya nggak terlalu hancur banget lek masak kentang, tapi empuk sampai ke dalam. Wah enak banget, ini bisa dicoba. Semoga majikannya sama suka seperti majikanku ya dulur ya. Dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis, dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu. Nah kalau suka daun bawang bisa ditambahkan irisan daun bawang seperti ini. Oke dulur, terima kasih. Selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan juga share. Jika suka dengan video-video saya bisa di share ke media sosial sampean. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Semoga majikannya sampean suka dan tunggu di next video. Matur suwun dulur.